Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini sesuai request karena saya diminta untuk eh, hari ini untuk mengisi perkuliahan online karena yang lain ternyata online, dosen yang lain online, maka hari ini juga saya menyesuaikan dengan yang lain online juga ya. Oke, ini mungkin kabar baik bagi kalian karena tidak perlu datang ke kelas, cukup menyimak saja apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke, materi hari ini memang masih nyambung sebenarnya dengan materi yang kemarin. Materi yang sebelumnya sebelum UTS, ketika kemarin kita bicara tentang pembukaan 45, maka hari ini kita bicara tentang level berikutnya adalah batang tubuh atau pembukaan atau Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang paling dasar adalah pembukaan 45 dan setelah itu kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dan hari ini kita bahas tentang itu. Dan bicara tentang pembukaan Undang-Undang 45, bicara tentang Undang-Undang 45 atau batang tubuh, ini mungkin sering kita dengar ya bahwa undang-undang ini sering disebut juga sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya dalam bicara tentang hukum dasar, undang-undang dasar itu memang harus tertulis. Oke, jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 ini termuat sistem pemerintahan, pengaturan tentang kekuasaan, tentang lembaga dan sebagainya. Karena di sini di undang-undang ini dicari membahas tentang apa saja di dalamnya. Di dalamnya ada bicara tentang lembaga-lembaga seperti kepresidenan, kemudian wakil presiden, DPR, MPR, kemudian juga ada MK, MA dan sebagainya. Jadi undang-undang ini bicara tentang lembaga-lembaga, tentang aturan, tentang sistem pemerintahan dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah pokok dasar sebenarnya. Nah, bicara tentang undang-undang dasar juga ini bersifat simple dan supel sehingga jadi bahasanya harus padat, jelas, kemudian supel sehingga undang-undang mencakup dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi undang-undang dasar ini bahasanya kita bahasa yang rinci, tidak bahasa yang teknis. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan teknis itu akan sangat sulit karena ini perlu penjabaran lagi selanjutnya gitu. Jadi undang-undang dasar ini sifatnya singkat dan supel. Nah, menurut Pak Duo Wahyono bahwa seluruh kegiatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu satu penyelenggaraan kehidupan negara. Nah, di mana di sini penyelenggaraan kehidupan negara ini dari mulai bagaimana itu sebuah negara, namanya negara, identitas negara, bagaimana negara ini dijalankan, sistemnya seperti apa, dan sebagainya. Yang kedua tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena jelas tujuan diberikannya diadakannya negara ini adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan 45. Itu apa itu? Apa? Mesejahterakan masyarakat juga kan, mesejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menjunjung kesejahteraan sosial dan sebagainya seperti itu. Jadi kesejahteraan ini menjadi sebuah tujuan utama juga dari didirikannya sebuah negara selain dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di sini juga bagaimana instrumen-instrumen agar bisa tercapainya kesejahteraan tersebut. Nah, bicara tentang Undang-Undang Dasar ini sifatnya jelas. Yang pertama, karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan hukum positif yang dapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas, memang ini tertulis, tertuang, dan jelas adanya. Seperti apa kata-kata dan sebagainya bisa dibaca, kita baca bersama. Kemudian B, undang-undang ini bersifat supel, tapi memuat aturan-aturan pokok yang dapat dijabarkan secara luas, di dalamnya mengatur tentang hak asasi manusia. Kalau bicara tentang hak asasi manusia, ini menjadi sebuah isu yang memang inti dari sebuah negara. Kenapa? Karena permasalahannya banyak sekali sejarah mencatat bahwa pelanggar utama dari hak asasi ini adalah negara justru. Misalkan seperti kita tahu bahwa zaman dulu misalkan ada sebuah negara yang memaksakan mengambil hak milik rakyatnya, membunuh, kemudian kelaparan dan sebagainya. Bahkan juga negara itu justru pelanggar HAM. Banyak rakyat dipaksa untuk menyerahkan sehingga tidak mengakui hak milik. Banyak juga negara memaksakan kemerdekaan warganya untuk melakukan sesuatu seperti misalkan contohnya komunis atau mungkin kerajaan-kerajaan zaman dulu yang memungut pajak seenaknya sehingga terjadi kelaparan di mana-mana dan pelaku kejahatan itu sendiri adalah sebuah negara. Nah, jadi di sini undang-undang sendiri di sini apakah negara melindungi hak asasi manusia tidak atau tidak?
kemudian hak kemerdekaan masyarakat dilindungi atau tidak? Atau justru sebaliknya, negara justru penyebab pelanggaran HAM. Nah, itu. Jadi jelas di sini juga aturan atau rokok undang-undang ini apakah sesuai dengan hak asasi manusia atau tidak. Selanjutnya, C. Memuat norma-norma, aturan-aturan sesuai ketentuan-ketentuannya dapat dan harus dilaksanakan secara kondisional jelas. Ini juga sebuah aturan kan ya. Jadi undang-undang dasar juga jelas itu ada sebuah aturan, sebuah norma yang memang mesti dilaksanakan. Yang D, Undang-Undang 195 menempati hierarki urutan hukum Indonesia jelas. Seperti kita ketahui ada hierarki yang tertinggi itu kan yang paling dasar itu adalah pembukaan Undang 45. Di mana di situ juga ada Pancasila di dalamnya. Dan setelah itu, lalu kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 atau kita sering sebut adalah batang tubuh. Nah, hierarkinya menduduki peringkat keberapa? Kedua dari dasar. Nah, jadi jelas Undang-Undang Dasar 1945 itu menempati hierarki urutan kedua dari tata hukum Indonesia. Oke. Nah, bicara sejarah bagaimana Undang-Undang 45 ini ada dan sebagainya, mungkin seperti kita ketahui bahwa proses kemerdekaan Indonesia itu sampai sekarang itu melalui rangkaian sejarah yang begitu panjang. Dan sejarah mencatat bahwa ada pernah beberapa kali versi dari Undang-Undang 45. Nah, namun seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang 45 ini lahir ketika Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka 1945 pada bulan 17 Agustus, maka 18 Agustus kemudian Undang-Undang 45 ini disahkan. Setelah itu apakah tetap berjalan Indonesia Undang-Undang 45 ini? Tidak, ternyata ada banyak hambatan dan sebagainya. Dari mulai permasalahan misalkan Indonesia diganggu lagi oleh Belanda, oleh sekutu, kemudian Indonesia juga dipecah-pecah sehingga menjadi RIS, kemudian dan sebagainya. Sehingga kemudian setelah berganti misalkan dari Undang-Undang 45 kemudian menjadi Undang-Undang RIS, kemudian Undang-Undang sementara, lalu kemudian setelah dekret presiden, nah balik lagi ternyata ke Undang-Undang 45. Nah, jadi kalau misalkan melihat dari sejarah ini, kita ketahui bahwa sebenarnya Undang-Undang 45 itu dibuat pada saat apa? Pada saat Indonesia pas merdeka. Dan ketika saat itu bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya? Tentu dalam kondisi yang genting, yang mendesak, yang memang bukan momen yang begitu lenggang sehingga bisa membuat aturan yang benar-benar ideal gitu, enggak. Jadi Undang-Undang 45 itu lahir dari kondisi yang benar-benar terdesak, kritis dan seperti itu. Sehingga di desainnya ini banyak di dalamnya ada kata-kata diatur kemudian dan sebagainya seperti itu. Sehingga kemudian justru ini sifatnya adalah percepatan agar yang penting Indonesia mereka dulu deh. Ini aturannya Indonesia mereka dulu. Dan udah mereka baru kemudian nanti diatur hal-hal yang kemudian. Nah, itu sebenarnya desainnya. Namun kalau kita perhatikan, tapi kenapa sejak Indonesia merdeka 45, kemudian Indonesia mengalami rentetan dan sebagainya sebagai dekret presiden, balik lagi ke 45 lagi, kemudian masa Orba, itu Orba sampai 32 tahun, kok Undang-Undang 45 tidak dirubah? Undang-Undang 45 tidak dirubah. Dan dirubah itu kapan? Sejak dirubahnya ketika Indonesia mengalami masa reformasi setelah Orde Baru lengser. Oke. Dalam slide ini kita baca bahwa dalam proses reformasi hukum dewasa ini sebagai kajian tentang Undang-Undang 1945, banyak ide untuk melontarkan amandemen dan tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali Undang-Undang 45, tetapi lebih bersifat penyempurnaan dari Undang-Undang 45 yang tetap tidak dirubah sejak 18 Agustus 1945. Amandemen dipahami sebagai perubahan atas batang tubuh tanpa mengubah pembukaan oleh lembaga yang berwenang MPR berdasarkan Undang-Undang 45. Jadi sebenarnya kita pahami ya bahwa sejak 1945 atau Anda misalkan dibuat lalu kemudian ada rentetan sejarah dari RIS Indonesia, Undang-Undang Indonesia Serikat, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara, kemudian balik lagi ke dekret presiden dan 1945, berarti kan ini sebenarnya desainnya udah disadari bahwa sebenarnya Undang-Undang 45 itu harus dirubah. Lalu kemudian balik lagi ke dekret. Kenapa balik ke dekret? Karena saat itu terjadi kegoncangan politik antara kekuatan politik yang nasionalis, yang Islam dan sebagainya, sehingga kemudian terjadi pergolakan. Akhirnya daripada pergolakan dan sebagainya, udah balik lagi ke awal lagi, gitu kan.
Nah, namun yang lucunya adalah ketika setelah dekret presiden, itu sama Orde Baru pun Undang-Undang 45 tidak dirubah juga. Padahal memang desainnya sebenarnya ini untuk sementara. Nah, itu yang menjadi desakan kenapa harus terjadinya amandemen. Harus dirubah kan tidak sesuai dengan desain awal, tidak sesuai dengan tuntutan zaman apalagi sudah jauh waktunya dari Indonesia merdeka, sehingga banyak hal yang perlu dirubah. Oke, tapi sebelum berangkat tentang apa perubahan dan sebagainya, mungkin apa sih itu amandemen? Nah, yang dimaksud perubahan itu memang berbeda amandemen yang dilakukan oleh Indonesia saat ini dengan negara lain, beda. Kalau yang maksud dengan amandemen perubahan di sini satu yang menambah atau mengurangi redaksi atau kata-kata menjadi menjadi lain dari yang semula. Atau dua, mengubah atas atau sebagian redaksi atau isi dari Undang-Undang Dasar yang tidak sesuai dengan ketentuan reformasi. Dan ketiga, memperbarui Undang-Undang Dasar dengan cara merinci atau menyusun ketentuan menjadi tegas, jelas, dan sistematis. Nah, yang satunya memang istilahnya diperbaiki, ditambah, dikurang, dan sebagainya, redaksinya dirubah-rubah. Yang kedua juga sama, redaksinya bisa dirubah, disesuaikan dengan tuntutan reformasi. Yang ketiga kadang ditambah dengan lagi misalkan pasal-pasal, misalkan pasal berubah, misalkan pasal 3A, 3B, 3C, asalkan coba tidak ada A, B, C kayak gitu. Asalnya cuma satu pasal tapi ada tambahan-tambahan lain sebagainya. Itu paling seperti itu. Oke. Kemudian kalau bicara tentang Undang-Undang Dasar, apakah Undang-Undang Dasar ini bisa dirubah? Kalau kita bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, itu seperti yang kita bicara kemarin, itu mutlak, secara hukum tidak bisa dirubah. Kenapa tidak bisa dirubah? Karena tidak ada peluang secara hukum yang bisa menyebabkan pembukaan undang itu dirubah. Tapi berbeda dengan Undang-Undang Dasar 45, ini bisa dirubah. Kenapa bisa dirubah? Karena dasar hukumnya ini. Dasar hukum dari amandemen sendiri adalah bab 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar pasal 37 ayat 2 Undang-Undang 45 yang berbunyi, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. Jadi sebenarnya gini, Undang-Undang 45 itu bisa dirubah kenapa? Ya karena memang ada pasalnya yang bisa mengakibatkan itu dirubah. Intinya gitu aja sebenarnya. Jadi apakah ini bisa dirubah? Bisa. Kenapa? Dasarnya ya pasal ini. Karena di pasal ini menyebutkan bahwa ini bisa dirubah, ada jelas aturan dan sebagainya gitu. Sedangkan dalam pembukaan itu tidak ada. Dan kalau misalkan kita perhatikan juga aturan undang-undang yang lain ya, itu juga memang ada peralihan, ada bahwa seperti kita ketahui lah, baru gitu di SK dan sebagainya pun kan ada pasal-pasal di mana misalkan pasal ini dapat dirubah, pasal ini dapat diperbaiki, pasal ini dapat ditambahkan, dan sebagainya seperti itu. Dan ini yang menjadi dasar kenapa pembukaan 45 itu bisa dirubah. Kalau bicara tentang perubahan Undang-Undang 45 ini, setelah berapa kali sih yang tercatat sampai sekarang ini, terutama setelah reformasi, ada beberapa perubahan. Yang pertama pada 19 Oktober 1999, kemudian 18 Agustus tahun 2000, 10 November 2001, tanggal 10 Agustus 2002. Nah, tadi kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 45. Nah, ada lagi yang istilah yang lain, konvensi. Nah, konvensi itu bentuknya tidak tertulis. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski sifatnya tertulis, ya. Biasanya apa sih contohnya? Memang banyak kebiasaan-kebiasaan di kita sendiri juga memang yang bisa dibilang konvensi juga. Contoh misalkan laporan pertanggungjawaban pemerintah pada bulan 18 Agustus misalkan ya. Setelah upacara ada laporan pertanggungjawaban. Kemudian teknis upacara apakah ada aturannya? Tidak. Apakah misalkan kebiasaan-kebiasaan di lingkungan istana negara juga tidak semua tertulis. Nah, itulah bisa yang disebut sebagai konvensi. Sifat-sifatnya merupakan sebuah kebiasaan ya yang berulang-ulang kali dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar, diterima oleh seluruh rakyat dan bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai
aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Oke. Ada istilah lain adalah konstitusi, constitution, bahasa Inggris, atau konstitusi bahasa Belanda ya. Undang-Undang Dasar intinya itulah, Undang-Undang Dasar lah. Dapat diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Dapat juga lebih luas karena pengertian ini karena memang konstitusi dalam prakteknya kadang-kadang ada yang tertulis, ada yang tidak. Jadi gimana ininya sih, tapi maknanya lebih luas dibandingkan Undang-Undang Dasar. Oke. Balik lagi nih ke Undang-Undang Dasar 1945. Ada kalau kita bedah per bagian-bagiannya ya, bahwa misalkan dalam pembukaan bahwa bicara tentang konsep-konsep nih, kita bicara tentang konsep-konsep dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Misalkan nih tentang konsep kekuasaan. Tentang konsep kekuasaan, sebenarnya siapa sih yang paling berkuasa di negara ini? Pada konsepnya, pada tataran idealnya, sebenarnya paling berkuasa adalah rakyat. Karena ini disebutkan dalam pembukaan 45 alinea keempat kan, negara disusun kemerdekaan Indonesia yang Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jelas itu ada kata berkedaulatan rakyat. Nah, kemudian juga yang kedua nih, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 45 bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, itu juga nih pokok pikiran 3. Kemudian di Undang-Undang 45 pasal 1 ayat 1 ada bunyinya bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu juga. Kemudian Undang-Undang 45 pasal 1 kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar atau menurut UUD ya. Jadi jelas bahwa di sini kekuasaan itu di tangan rakyat. Dan ini bentuknya dalam bentuk pemilu sebenarnya. Kemudian adanya perwakilan rakyat, walaupun memang kita tahu bahwa dan kita sadari bahwa sebenarnya perwakilan rakyat yang duduk di DPR itu kan mereka juga mewakili mewakili partai gitu kan, sehingga apakah benar suara rakyat yang mereka wakili atau suara partai? Apakah partai juga sebagai representasi dari suara rakyat? Nah, ini juga memang menjadi sebuah ya inilah wacana bahwa apakah sesuai nggak apa yang diinginkan rakyat dengan apa yang diinginkan oleh partai? Karena rakyat ingin kemana, partai juga ternyata beda. Nah itu. Tapi memang kita tidak bisa pisahkan ya bahwa sebuah negara demokrasi pasti ya tidak bisa seutuhnya suara rakyat, tapi memang mereka melakukan perwakilan-perwakilan. Dan di rakyat pun sendiri memang ada banyak fraksi-fraksi, ada banyak golongan-golongan, ada banyak perbedaan-perbedaan. Apakah dilihat misalkan kalau Indonesia, apalagi Indonesia begitu beragam dari berbagai macam daerah, ada berbagai macam suku, dari berbagai macam bahasa dan sebagainya. Namun selain itu juga ada dari berbagai macam perbedaan cara pandang dan politik. Misalkan cara pandangnya orang-orang yang berpikiran tentang misalkan komunitasnya buruh misalkan, bagaimana mereka berusaha membuat partai sendiri, bagaimana cara berpikiran misalkan orang-orang yang ya akhirnya kan mau kerucut-kerucut kesananya jadi partai-partai juga sendiri gitu. Oke, tentang konsep pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini di Indonesia ini memang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, eksekutif. Eksekutif ini kan sebenarnya bicara tentang siapa yang menjalankan pemerintahan itu. Itu didelegasikan kepada presiden. Ini pasal 4 ayat 1. Kemudian ada legislatif. Didelegasikan pada presiden yang didelegasikan oleh presiden dan DPRD dan DPD. Di sini di mana kekuasaan legislatif ini kekuasaan untuk membuat aturan. Oke. Dalam pasal 5 ayat 1, pasal 19 dan 22C Undang-Undang 1/1945. Kemudian kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung di mana di situ memiliki kekuasaan untuk mengadili pasal 24 ayat 1. Kekuasaan inspektif atau penguasa didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan DPR. Nah, inspektif ini kan bagian untuk memeriksa sehingga ini ada dua lembaga. DPR juga berhak memeriksa.
Kemudian dalam Undang-Undang 45 hasil amandemen tidak ada kekuasaan konsultatif yang dalam Undang-Undang 45 terdahulu didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung. Kalau dulu ada DPA, sekarang tidak ada. Oke. Konsep pembatasan kekuasaan. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat yang diwujudkan dalam pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Sebagai kita ketahui, ciri negara demokrasi adalah adanya pemilu. Sehingga lucunya ada banyak negara di dunia ini yang melaksanakan demokrasi, yang melaksanakan pemilu hanya sekedar untuk disebut sebagai negara demokrasi. Contohnya sebagai misalkan di negara Korea Utara ada pemilu, walaupun yang dipilihnya presidennya cuma satu, Kim Jong-un aja itu, dan tidak ada pilihan yang lain. Dan bicara tentang demokrasi Indonesia atau pemilu Indonesia, ini bisa dibilang pemilu yang sangat hebat ya. Karena kita melaksanakan pemilu itu 1 hari, tapi dalam 1 hari itu ada banyak sekali yang dipilih, dari mulai presiden, kemudian juga DPR, kemudian DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten, kemudian DPD. Berarti ada perwakilan daerah sendiri ada 4. DPD, kemudian DPRD daerah kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, kemudian presiden, ada 5 dalam 1 hari pelaksanaannya. Kita bandingkan negara-negara di dunia, ada yang sampai pelaksanaan pemilu itu sampai 1 bulan, ada yang beberapa hari bahkan. Namun kita cukup sukses 1 hari pun bisa beres gitu ya. Walaupun memang di tempat-tempat kayak di luar negeri sebagainya jadwalnya berbeda, ada yang sebelumnya dan sebagainya. Tapi ditargetkan dalam hari yang sama itu beres gitu. Oke. Dan di tingkat kerumitan yang sangat tinggi, kita berhasil melaksanakan itu. Dan dengan kompleksitas permasalahan sebagainya, itu bisa dibilang kita memang telah mengalami berbagai macam lika-liku dan perubahan tentang sistem pemilu. Namun semakin sini masyarakat sudah semakin dewasa, masyarakat sudah semakin paham dan sebagainya tentang haknya sebagai pemilih. Walaupun memang kedewasaan dalam memilih masih menjadi masalah. Contohnya misalkan banyak juga pemilih itu tidak dewasa berdasarkan ini, tapi transaksional. Jadi kenapa milih si A? Oh karena ya dia mendapatkan uang, kemudian ada money politik dan sebagainya. Sehingga kemudian ini menjadi yang dipilih itu bukan hasil dari kemampuan orangnya, tapi kemampuan bagaimana dia memanipulasi masyarakat agar memilih dia. Dengan apa? Dengan money politik dan sebagainya. Itulah. Tapi itulah sebuah ya nggak sulit untuk didewasakan ya, kalaupun memang demokrasi kita masih transaksional. Dan lucunya juga memang kadang-kadang banyak kasus yang terjadi, contoh misalkan ternyata orang yang begitu mencintai masyarakatnya, kemudian ya yang patut disayangkan, ada misalkan pegiat sosial yang kemudian dia mengabdikan hidupnya perjuangan untuk masyarakat bertahun-tahun, tapi ketika pemilu dia mencalonkan, akhirnya kalah dengan orang yang mencalonkan dan dia menyogok gitu kan, dan dia bayar masyarakat beberapa sejumlah uang, akhirnya masyarakat jadi milih yang melakukan money politik. Bahkan lucunya lagi misalkan ketika serangan fajar terjadi, pagi-pagi datang ke rumah kasih duit, oke nanti dipilih karena dikasih duit. Beberapa saat berikutnya ada lagi yang datang lagi ngasih duit lagi, akhirnya pindah lagi haluan lagi ke yang lainnya. Dan pernah ada kasus juga seperti ini, ada anggota dewan yang kemudian di tempat TPS-nya ada gerobak bakso, silahkan yang memilih saya, ibu-ibu mangga makan bakso gratis asal syaratnya milih saya misalkan. Ternyata menang gitu, dan ini bisa juga sebagai bentuk ya itulah. Jadi ya seperti itu, masih belum dewasa dalam memilih. Oke. Yang kedua, MPR memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar, melantik presiden dan wakilnya, serta melakukan impeachment terhadap presiden jikalau melanggar konstitusi. Nah, ini juga memang menjadi sebuah wacana juga ya, ketika kemarin kita telah pemilu dan banyak sekali wacana-wacana tentang impeachment, wacana tentang pemilu ulang dan sebagainya. Namun
kalau misalkan kita perhatikan, sebenarnya juga ini menjadi sebuah wacana yang membingungkan masyarakat. Contohnya misalkan, apabila sekarang ingin melakukan pemilu ulang lagi, pemilihan ulang seperti itu lagi. Seperti kita ketahui sekarang kan lagi rame ya, setelah pemilihan presiden dan yang menang adalah nomor 2. Lalu kemudian nomor 1 dan nomor 3 ingin pemilihan ulang. Namun lucunya misalkan tidak ingin menyertakan nomor 2. Ada lagi yang oh ini pengen pemilih ulang lagi, pemilihan presiden diulang lagi. Tapi kalau misalkan diulang lagi, berarti ini mesti ada lagi undang-undang lagi, dibentuk undang-undang lagi. Udah dibentuk undang-undang khusus untuk pemilihan presiden lagi, kemudian nanti udah dibentuk undang-undang, dibentuk KPU-nya juga, dan itu butuh waktu lama. Kalau misalkan pemilihan ulang, butuh waktu lama, butuh uang banyak, kemudian dibutuhkan juga undang-undang yang baru untuk bentukan ini, dibentuk juga KPU-nya juga untuk diberikan tugas untuk menyelenggarakan ini. Lalu bisa terlaksana pemilihan presiden lagi kapan? Bisa tahun, 2 tahun, 3 tahun. Berarti sama juga dengan perpanjangan masa jabatan Jokowi seperti itu misalkan. Kan ini juga menjadi lucu juga sebenarnya. Nah, jadi memang wacana-wacana yang kita dengar selama ini di TV dan sebagainya yang membingungkan masyarakat. Dan ya kita lihat aja. Tapi yang jelas, kalaupun misalkan contoh juga sekarang rame tentang impeachmentnya Jokowi, katanya, mesti diturunkan. Tapi kan sebentar lagi juga kalau misalkan sekarang Jokowi diturunkan, toh prosesnya panjang. Dan sebelum Jokowi diturunkan secara hasil dari impeachment, mungkin jabatannya udah habis. Jadi ngapain juga itu diangkat wacananya? Hanya untuk membingungkan masyarakat. Ini juga memang menjadi sebuah wacana yang liar dan tidak mendidik juga sebenarnya. Oke, tentang konsep partisipasi. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 145 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tiada kecualinya. Jadi di sini semua orang kedudukannya sama sebenarnya. Tidak ada yang istimewa di mata hukum, mau anak pejabat, mau anak presiden pun kalau udah dibully ya dibully gitu. Tetap di kita kan tidak ada yang istimewa. Mau anak presiden dibully bisa juga tuh. Tapi anak presiden juga bisa menduduki posisi yang sekarang jadi wakil ya, jadi wakil presiden. Jadi intinya sebenarnya di negara kita tuh emang sih unik gitu, unik. Tapi intinya sebenarnya kalau di mata hukum itu semua sama, tidak ada perbedaan, tidak ada yang istimewa, semua di mata hukum sama. Oke. Pasal 28 Undang-Undang 1945, kemerdekaan bersifat berserikat dan berkumpul, melakukan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang. Nah, di sini tapi dalam koridor yang jelas, dalam koridor hukum yang jelas. Contoh misalkan berserikat dan berkumpul itu apa? Membuat perkumpulan, membuat partai, membuat lembaga dan sebagainya. Lalu tidak kemudian semena-mena kita langsung berteriak-teriak di depan DPR atau apa, demo dan sebagainya, tanpa ada surat pemberitahuan dan sebagainya, itu tetap bisa dibubarkan. Mengeluarkan pikiran dan lisan pun juga memang itu mesti mempertanggungjawabkan. Tidak kemudian serta-merta mengeluarkan tulisan dan lisan di media sosial dan sebagainya, tapi kemudian itu melanggar hukum, nggak bisa juga. Tetap semua juga harus ada pertanggungjawaban dan sebagainya. Oke. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 145 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, walaupun memang sih sampai saat ini Indonesia belum teruji ya, dan semoga tidak sampai diuji di mana Indonesia ya mungkin setelah kemerdekaan kita diuji dengan dengan perang dan sebagainya. Memang Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang aman, damai, dan sebagainya seperti itu. Berbeda dengan negara-negara lain, contoh misalkan, kita tahu kenapa Israel itu begitu kuat. Karena Israel adalah bangsa Eropa yang tinggal di antara orang-orang Arab. Israel itu adalah negara di mana penduduknya orang Eropa atau pendekatan orang Barat gitu ya. Tapi mereka hidup di lingkungan orang-orang Arab, sehingga mereka tetap bagaimana mereka bisa memperjuangkan diri, hidup, dan sebagainya. Sehingga ya jelas, dengan konsep seperti itu, Israel mesti kuat secara militer dan sebagainya, sehingga juga ada wajib militer. Kemudian Singapura juga sama. Singapura adalah bangsa Cina di mana hidup di antara bangsa Melayu, bangsa Asia. Sehingga Singapura begitu dia menjalin kerjasama dengan Israel dan sebagainya, dengan kewajiban militer dan sebagainya polanya hampir sama, sehingga
mereka juga dituntut untuk ikut serta dalam pembelaan negara kalaupun ada ancaman-ancaman seperti itu. Dan yang kita ketahui mungkin sering kita dengar di film dan sebagainya, mungkin antara Korea Utara dan Korea Selatan, di mana kedua negara ini bersih tegang. Kalau Korea Selatan itu sejak pelajar tuh udah ada diwajibkan militer. Wajib militer di sana tuh ya, kalaupun tidak ada orang yang kemudian pengen lolos dari eh, wajib militer, itu bisa kena pidana sebagai seperti itu. Kenapa demikian? Karena ada ancaman juga dari Korea Utara. Jadi ketika misalkan ada ancaman, lo kemudian bersungguh-sungguh bagaimana mempertahankan diri. Tapi Indonesia negara yang damai, aman. Kita percaya diri bahwa kita tuh masih aman, sehingga kemudian kita terleha-leha dan terbuai. Padahal sebenarnya pada saat sekarang ini bukan lagi udah bergeser, trennya udah bergeser. Perang fisik itu telah bergeser menjadi perang budaya, perang ekonomi, dan perang cyber. Bahkan yang paling bahaya itu proxy war atau perang proxy. Di mana perang proxy itu bukan negara luar yang kemudian menyerang dalam negeri, tapi orang luar mengobok-obok orang dalam sehingga kemudian muncul perpecahan di dalam negara. Nah, ini yang memang potensinya sangat besar sekali Indonesia. Dan mungkin udah berapa uang yang dibebaskan oleh luar juga agar proxy war terjadi di Indonesia. Tapi alhamdulillah Indonesia masih tetap bertahan. Indonesia masih bisa mempertahankan dengan keadaan yang begitu beragam dan beraneka dan berbeda-beda ya. Alhamdulillah, semoga bisa kita tetap pertahankan. Oke. Oke, kalau misalkan kita ngelihat bahwa dalam materi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar ini satu pasal-pasal yang terdiri di materi pengaturan sistem pemerintahan negara, di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan saling hubungan dari kelembagaan negara. Tuh. Kemudian yang kedua, pasal-pasal yang berisi materi hubungan antar negara dan warga negara dan kedudukan serta pertegas oleh pembukaan 45 berisi konsepsi negara dibagi menjadi aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta ke arah mana negara, bangsa, dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya. Kemudian yang ketiga, hal-hal seperti bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, serta perubahan undang-undang itu sendiri. Jadi memang materi yang terkandung dalam undang-undang itu jelas. Bicara tentang yang pertama ini tentang lembaga negara, tentang kedudukan negara, tugas wewenang presiden, DPR, macam-macam seperti itu. Jadi lembaga negara dengan tugas dan kewenangannya. Kalau yang kedua bicara tentang aspek sosial, seperti tadi kita baca. Kemudian yang ketiga ya tentang identitas seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Kalau bicara tentang kelembagaan negara, dalam Undang-Undang 45, kelembagaan negeri Indonesia itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan lembaga tinggi ada Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Itu di konsep yang lama. Di konsep yang lama ketika zaman dulu ada Pertimbangan Agung dan sebagainya. Namun kemudian ada perubahan. Ada perubahan. Di perubahan ini tidak mengenal kata tertinggi dan lembaga tinggi negara. Jadi kedudukannya sama. Kalau zaman dulu ada tertinggi itu MPR, kalau sekarang kedudukannya sama. Nah, yang pertama adalah lembaga legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan MPR terdiri atas DPR dan DPD. Jadi legislatif itu ada tiga. Pertama MPR, DPR, DPD di dalamnya. Kemudian eksekutif apa itu? Presiden, wakil presiden, jelas itu yang memang menjalankan dalam pemerintahan. Yang ketiga, lembaga yudikatif itu ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial. Dan yang keempat, lembaga pemeriksaan keuangan atau BPK. Itu jadi memang berbeda. Seperti kita lihat ini bagannya. Ini yang dulu, konsep dulu. Ya, jadi Undang-Undang Dasar di bawah MPR, dan MPR terdiri anggotanya dari anggota DPR. Tapi lembaga tertingginya adalah MPR. Dan ini membawahi ada BPK, DPR, Presiden, DPA, dan MA. Ini konsep lama. Dan konsep yang baru seperti ini. Struktur Ketatanegaraan Indonesia sudah perubahan 45, itu Undang-Undang 45, di bawahnya ada BPK, ada legislatif, tiga lembaga, yaitu MPR, DPR, DPD,
ada eksekutif yaitu presiden dan wakilnya dengan kabinet-kabinetnya mungkin pembantu-pembantunya, dan yudikatif ada MK Mahkamah Konstitusi, ada MA Mahkamah Agung, dan KY Komisi Yudisial di mana ini terdiri dari hakim-hakim seperti itu, dan itu dalam lembaga hakim atau yudikatif. Oke, untuk materinya hari ini seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dipelajari. Saya juga mungkin dikirimkan juga materi slide-nya melalui LMS juga, ini juga di link LMS. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.